Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan fadilatul ilmi, keutamaan ilmu yang dikaji dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya, yufaqihu fid din, agar tafaqquh dalam agama, mempelajari dan memahami agama ini. Wa yulhimhu rusdahu, dan diilhami petunjuk. Nah, ketika saya membaca di dalam kitab ini, ya, ditahrij hadisnya, bahwasanya hadis ini muttafaqun alaih, ya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Muawiyah, dari hadis Muawiyah, tetapi duna qawlihi wa yulhimhu rusdahu, tanpa ada wa yulhimhu rusdahu, ya, maksudnya bahwa di dalam tahrij hadis ini yang muttafaqun alaih dari hadis Muawiyah tidak ada kata-kata wa yulhimuhu rusdahu, ya, hanya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, hanya itu saja. Wa hadhihi ziyadah, adapun tambahan itu atau tambahan wa yulhimuhu rusdahu inda Tabrani fil Kabir, itu ditemukan di dalam kitabnya Imam At-Tabrani yang disebut dengan Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, jadi ketika nanti ada perselisihan atau perdebatan, ya, kenapa ada yang membaca hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusdahu, ada juga yang hanya membaca mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, itu saja misalnya. Nah, ini memang, ya, di sini juga dikatakan bahwa tambahan wa yulhimuhu rusdahu, ya, hadhihi ziyadah inda Tabrani fil Kabir, ada di dalam kitabnya Imam At-Tabrani yang disebut Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, ditambahkan lagi bahwa al-hadis sahih, hadis itu sahih bidun ziyadah, tanpa ada penambahan itu, tanpa ada tambahan itu adalah keterangan para ulama hadis kita. Kemudian selanjutnya al-ulama'u warasatul anbiya, ya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, ya, yang mewarisi, ya, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi risalah kenabian. Wa ma'lum, ya, sebagaimana kita ketahui, annahu la ratba fawqa an-nubuwah, tidak ada lagi pangkat di atas nabi, ya. Kalau berbicara tentang pangkat keduniawian, ya, tidak ada lagi pangkat di atas nabi, bahkan mengelakkan semua pangkat-pangkat yang ada, ya, derajat yang ada. Wala syaraf fawqa syarafil wirasah, dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan yang mewarisi, ya, pangkat itu, ya. La syaraf fawqa syarafil wirasah litil ratbah, ya, tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan yang mewarisi pangkat itu. Ya, siapa yang mewarisi pangkat kenabian itu adalah ulama, walaupun tidak bisa kita mengatakan dia adalah nabi, ya, dia adalah ulama, karena la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia adalah pewaris para nabi, ya. Ketika ulama ini adalah pewaris, maka tidak ada juga kemuliaan di atas kemuliaan yang mewaris pangkat itu, pangkat kenabian. Begitu mulianya orang yang berilmu, bahkan Rasulullah mengatakan yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi beserta isinya beristighfar untuk orang yang berilmu, ya, beristighfar kepada ulama, ya. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi beristighfar. Kita sibuk mengamalkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, risalah kenabian ini, ya,
Ada juga malaikat yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni. Ya, begitu indahnya kita ya yang beriman dan berilmu, memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada umat ini. Innal hikmata tazidu syarif syarafan. Sesungguhnya hikmah atau ilmu ya menambah kemuliaan orang yang sudah mulia. Ya. Orang mulia ya, orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bertambah kemuliaannya dengan hikmah, dengan ilmu. Wa tarfa'ul mamluk ya, wa tarfa'ul mamluka, maka akan diangkat derajatnya hamba al-mamluk yang dikuasai. Ya, seorang hamba itu akan diangkat derajatnya hatta yudrika ya madarikal muluk ya, hingga sampai ke derajat raja-raja. Artinya seorang hamba saja ketika dia memiliki ilmu, maka dia akan terangkat derajatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi seorang raja, bisa menjadi seorang penguasa. Karena kenapa? Ya, karena ilmu. Nah, ini bahayanya. Ya, salah satu bahayanya orang yang berilmu itu adalah bersifat kemunafikan. Khaslatani la takunan fi munafik. Ada dua golongan la takunan fi munafik. Ya. Khaslatan la takunan fi munafik. Tidak akan didapatkan fi munafik ya, bagi orang munafik. Jadi ada dua hal yang tidak bisa didapatkan orang munafik. Nah, itu maksudnya khaslatani la takunan fi munafik. Ada dua hal perkara yang tidak bisa didapatkan orang munafik. Ya, jadi orang munafik itu tidak bisa mendapatkan dua hal ini. Yang pertama husnul samtin. Ya. Apa itu husnul samtin? Adalah perilaku yang baik, ya, akhlak yang baik. Sudah jelas, ya. Orang munafik itu jika disandingkan dengan orang kafir, maka orang munafik jauh lebih berbahaya daripada orang yang kafir. Wa fikhu fiddin, dan dia orang munafik juga tidak bisa memahami agama ini, tidak bisa menjadi seorang faqih, ya, tidak bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Maka di sini sedikit Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jangan meragukan hadis ini linifaqi ba'di fuqaha'il zaman. Ya, karena adanya munafiknya sebagian ahli fikih di zaman sekarang. Ya, mungkin pada saat itu di zamannya Imam Al-Ghazali ya rahimahullah ta'ala. Ya, tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa begitu banyak juga ahli fikih ya yang katanya memahami agama ini ya, tapi dia adalah orang munafik ya. Begitu semangatnya menyampaikan tentang fadilah amal dan sebagainya, fadilah salat berjamaah, itu tidak pernah salat berjamaah. Menyampaikan fadilah salat, tapi salatnya ya bagaimana? Maka ini yang dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haslatani la takunan fi munafik. Maka ada dua perkara katanya yang tidak akan didapatkan oleh orang munafik. Akhlak yang baik tidak mungkin. Yang kedua fikih fiddin, dan juga memahami agama ini. Afdalun nas al-mu'minul alim. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah, al-mu'minul alim, orang yang beriman dan berilmu. Ya. Allazi ihtija ilaihi nafa'ah. Kenapa itu orang beriman dan berilmu? Ketika dibutuhkan nafa'ah, maka dia bermanfaat. Ya, ketika diminta ilmunya, diminta fatwanya, sangat bermanfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah yang memiliki banyak manfaat, yang paling bermanfaat kepada manusia. Wa inistugni anhu adna nafsahu. Ketika tidak dibutuhkan lagi, adna nafsahu, maka dia akan mengurus dirinya sendiri. Ya, hebatnya orang yang ketika dibutuhkan dia bermanfaat, ketika tidak dibutuhkan maka dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, ini artinya bahwa
ada jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah mewarisi kenabian ini, mewarisi ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman uryan. Iman itu telanjang atau tidak berpakaian. Nah, ini salah satu perumpamaan. Al-iman uryan. Ya. Iman itu bagaikan tidak berpakaian. Walibasuhu taqwa, apa pakaiannya? At-taqwa. Ya. Yang membungkus daripada iman itu adalah takwa. Ya. Sekalipun kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya, tetapi kita tidak bertakwa dalam arti bahwa tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, berarti iman kita masih dalam keadaan telanjang. Ya. Maka harus dengan takwa supaya ya tidak telanjang iman kita. Wazinatu al-haya, dan perhiasannya adalah sifat malu. Makanya di hadis Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Ya, al-haya'u syu'batu minal iman. Ya, rasa malu itu merupakan sebagian daripada iman. Wa thamratuhu al-ilm, dan buahnya itu adalah ilmu. Aqrabun nas min darajatin nubuwah. Ya, orang yang paling dekat min darajatin nubuwah, dari tingkat kenabian, ahlul ilmi wal jihad, ya, adalah para ulama dan orang-orang yang berjihad. Kenapa? Amma ahlul ilmi fadalun nas ala ma ja'at bihi rusul. Ulama itu yang menunjukkan ya manusia atas apa yang telah dibawa Rasulullah SAW. Ya, ulama yang menunjukkan kebaikan. Bagaimana sholatnya Nabi, ya, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi. Ya. Wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim. Adapun ahli jihad atau orang yang berjihad fi sabilillah, mereka ya, berperang dengan pedangnya ala ma ja'at bihi rasul, atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.